Di video ini saya akan membahas beberapa pembunuhan tentang video game. Pastikan subscribe, like, komen, dan share. Permainan ya permainan, video game ya video game. Tapi terkadang saat kita sedang konsentrasi bermain game, mungkin kita diganggu oleh teman nongkrongan, teman ngopi. Itu kadang emosi kita itu, adrenalin kita itu terpacu untuk terkadang teman kita di tempat nongkrongan atau di tempat kita ngopi bareng, itu kadang terjadi salah paham tentang game. Selagi kita push rank, sibuk sehari-hari, video game memanglah alternatif untuk mencari hiburan diri tersendiri. Baik di konsol atau PC ataupun di smartphone, berbagai tema game tersedia untuk kita mainkan untuk sejenak bersantai, untuk menenangkan pikiran akan dunia luar. Intinya, game adalah bentuk hiburan digital untuk kaum remaja hingga dewasa. Tetapi bagaimana jika kamu terlalu ambisius dan kompetitif dalam game tersebut? Kalah sedikit marah-marah hingga lupa waktu untuk makan, untuk istirahat. Oke, kita langsung saja ke videonya untuk kali ini. Bunuh diri dengan gergaji. Kok bisa dengan gergaji? Pada 2018 silam, ada seorang anak laki-laki berumur 15 tahun berasal dari negara Rusia bernama Pavel Matev. Dikabarkan dia bunuh diri setelah kalah bermain game. Tak ragu ia menyalakan mesin gergaji. Kepalanya sendiri pun digergaji olehnya. Terlalu kecanduan. Memang game apa yang dia mainkan? Apakah Mobile Legends, PUBG? Sebenarnya Matev memainkan game biasa saja. Namun beberapa pihak berspekulasi bahwa yang dimainkan Matev adalah game online. Terus mengata-ngatain Matev sampai ia bunuh diri. Mungkin saking depresinya dia dibully dari game online tersebut. Khawatir selama 6 bulan 130 kasus pembunuhan di Rusia pada tahun 2018 disebabkan oleh bullying di video game online. Seorang pria berusia 24 tahun dari Maryland naik pitam setelah dia kalah bermain game. Pada tahun 2018, Cats ikut dalam turnamen game olahraga tersebut, Madden NFL 19, dan kalah. Ia tak terima. Ia menolak bersalaman dengan sang pemenang, lalu dia keluar ruangan. Setelah dia keluar dari ruangan tadi, dia kembali lagi tuh ke dalam ruangan tadi dengan membawa pistol dan menembak membabi buta. Dari 12 peluru yang ada di senapan tersebut, Cats berhasil membunuh 10 orang dan 2 orang lainnya luka-luka. Sebenarnya yang ada di senapannya itu hanya peluru 13, tetapi dia menembak 12, 10 orang mati tempat dan 2 orang lagi luka-luka. Satu peluru yang tersisa hanya untuk membunuh dirinya sendiri. Duga Cats memang menyasarkan peserta kompetisi. Peristiwa tragis tersebut tersiar di twist dan sempat terekam di YouTube. Next, membunuh balita. Pada tahun 2019 silam, seorang laki-laki berusia 19 tahun dari Illinois, Jonathan Fire, bunuh balita berusia 4 tahun hanya karena video game semata. Game online lagi ternyata memang sangat viral pada tahun 2018-2019. Kasus pembunuhan bullying di video game memang naik drastis. Duga Jonathan Fire pada saat itu sedang mengasuh sang balita. Jonathan marah tuh ketika balita tersebut menumpahkan jus ke dalam Xbox-nya itu. Xbox itu kayak PS tuh guys. Terus balita itu gak sengaja menumpahkan jusnya itu ke Xbox yang dimainkan si Jonathan tadi. Setelah balita tadi menuangkan jusnya tuh ke dalam Xbox-nya si Jonathan pun langsung marah. Adrenalinnya pun terpacu. Gak segan setelah itu ia menganiaya sang balita tersebut. Jonathan sempat membawa balita tersebut ke dalam rumah sakit terdekat. Naasnya balita itu pun tak terselamatkan saat dibawa Jonathan ke rumah sakit. Akhirnya orang tua si balita pun tidak terima dengan kejadian tersebut.
di luar sepengetahuan dia. Lalu orang tersebut berbekal dengan otopsi. Orang tua balita pun menuntut si Jonathan atas tuduhan pembunuhan seorang balita. Jika terbukti bersalah, Jonathan bisa dipenjara sampai 60 tahun lamanya. Bunuh bayi. Pada 2006, seorang pemuda berusia 27 tahun, Tyrone Spellman, membunuh seorang putrinya sendiri, Alayah Turman. Penyebabnya apa? Alayah tak sengaja mencabut kabel Xbox-nya sang ayah dan memukul kepala Alayah sekeras mungkin. Memukul dengan 5 kali kerasnya. Bayangkan orang dewasa memukul putrinya sendiri dengan 5 pukulan yang keras. Bisa-bisa gegar otak itu. Hasilnya tengkorak Alayah mengalami retak hingga meninggal dunia. Tyrone kemudian diamankan oleh polisi dan divonis 65 tahun penjara atas tuduhan pembunuhan putrinya yang berencana. Meninggal karena ngegame lupa waktu. Pada 2012 silam, seorang remaja berusia 18 tahun di Taiwan memesan kamar pribadi di warung internet untuk memainkan game Diablo 3. Selama 40 jam, Chuang tidak keluar untuk makan dan tidur di meja komputer. Petugas warnet pun membangunkan Chuang. Ia pun bangun, namun tak sampai beberapa langkah, Chuang pun pingsan. Setelah dilarikan ke rumah sakit, Chuang pun dinyatakan meninggal saat perjalanan ke rumah sakit. Ia menderita gangguan kardiovaskular.